di mata Tuhan, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, dan apa yang saat ini ada di dalam hati kami. Mungkin saat ini kami sedang berada dalam pergumulan seperti pujian. Kami diombang-ambingkan, seakan-akan tidak ada arah dan tujuan. Tetapi kami yang percaya di dalam nama-Mu Tuhan, dalam kehidupan, dalam menjalani hari lepas hari kami, walaupun kami berada dalam keadaan yang sulit, walaupun kami berada dalam, mungkin ada yang menangis dengan keadaan yang dialaminya, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang kami kenal, yang kami percayai, tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni segala dosa yang kami lakukan Tuhan. Dan karena firman Tuhan malam hari ini boleh mengingatkan kami dan boleh menguatkan kami, supaya kami dalam hidup kami hanya kami menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk diberkati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam ini kita lagi-lagi diberkati oleh firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu dan seluruh jemaat kami yang bersama dengan kami tak pernah bosan-bosannya bersama dengan kami dalam persekutuan doa malam kami. Malam ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Amos. Nah, kitab Amos pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di layar kita Bapak Ibu Saudara sudah ada ayat firman Tuhan ini. Kitab Amos pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari kitab Amos ini adalah berbicara tentang penghukuman Allah terhadap umat pilihannya. Kitab Amos berbicara bagaimana penghukuman itu terjadi dan bagaimana dosa yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan. Dan apa kerinduan Tuhan terhadap bangsa sebagai umat pilihannya yang sudah dia tuntun dari Mesir, dari perjalanan mereka. Tuhan mau mengingatkan mereka kembali. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh umat pilihan ini dikatakan 3 bahkan 4. Artinya perbuatan mereka itu bervariasi. Dan bahkan dosa mereka itu sudah bisa dikatakan dihitung 3 bahkan 4, berarti sudah banyak mereka melakukan dosa. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Amos, seperti yang firman Tuhan pada ayat yang ke-7 tadi. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para nabinya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Allah itu baik bagi kita. Allah itu benar-benar memiliki anugerah di dalam setiap kita. Sebelum umat Tuhan merasakan hukuman dari Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengingatkan mereka lewat setiap para nabi, lewat setiap umat Tuhan, hamba Tuhan. Demikian juga kita pada saat sekarang ini. Kita diingatkan oleh hamba Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan mau hidup kita berubah. Tuhan mau cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bertingkah lakunya kita, Tuhan rindu seperti yang Tuhan mau. Tapi dalam pelayanannya Amos, Bapak Ibu Saudara, ternyata di saat itu kehidupan bangsa Israel dalam segi atau keadaan sosial, dalam keadaan ekonomi, bangsa atau umat pilihan ini bisa dikatakan mengalami kemakmuran, ada kekayaan, mengalami kemewahan dan segala sesuatunya. Tapi di sisi lain,
Dari keadaan ekonomi, dari keadaan politik mereka mengalami kemewahan, tapi dalam keadaan keagamaan mereka, dalam keadaan spiritual mereka, justru mereka bukan menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka membuat patung-patung menyembah kepada Allah lain. Inilah yang ditegur oleh Amos terhadap bangsa ini. Tetapi ketika Amos sampai di tengah-tengah umat Tuhan, ternyata di sana juga sudah ada hamba-hamba, tetapi dikatakan mereka itu nabi palsu. Ya, ada nabi palsu pada saat itu, saudara. Nabi palsu ini tidak menegur dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh umat Tuhan tidak ada satupun peringatan. Justru nabi palsu menyuarakan kenyamanan, melakukan segala sesuatu sesuka kamu, dan tidak pernah menegur dosa, tidak pernah mengajarkan pertobatan, tidak pernah mengajarkan firman Tuhan. Inilah bedanya nabi palsu dengan nabi yang diutus oleh Tuhan. Ketika Amos datang di tengah-tengah itu, saudara diberkati oleh Tuhan, sudah otomatis nabi Amos sudah pasti ditolak, dicuekin. Walaupun Amos hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan menyampaikan suara penghukuman, suara pertobatan, menyampaikan kebenaran, karena umat Tuhan sudah dibimbing, sudah diajar oleh nabi-nabi yang palsu ini tadi, maka apa yang dilakukan oleh Amos ini tidak segampang untuk mengembalikan telapak tangan. Tidak segampang mengubah pikiran hati dari umat Tuhan ini untuk melihat Amos yang diutus Tuhan, untuk mengubah hatinya yang salah untuk kembali kepada Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, ini keadaan dialami oleh hamba Tuhan ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, Amos sebagai hamba yang sudah dipilih oleh Tuhan, dia menyampaikan kebenaran. Terkadang juga kita, saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin hamba Tuhan tidak menyampaikan firman Tuhan, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan aja, Tuhan langsung menegur kita. Terkadang kita tidak langsung menangkap, langsung merespon. Ya, oleh karena itu pada malam, sehingga Amos dicuekin, Amos tidak ada yang mendukung dia, saudara diberkati oleh Tuhan. Maka tema kita malam hari ini adalah rasa aman yang palsu. Umat Tuhan saat itu dalam segala kemewahan, hidup begitu makmur, seakan-akan mereka aman. Tapi ternyata mereka hanya aman dalam kepalsuan. Karena kenapa? Tuhan sudah menyediakan hukuman bagi mereka. Karena kenapa? Karena mereka masih hidup di dalam dosa. Karena kenapa? Lebih mengutamakan hidup dalam duniawi. Karena kenapa mereka tidak mendengar suara Tuhan yang benar-benar dari Tuhan, justru membuka hati mereka dengan suara-suara yang menyenangkan telinga. Jadi saudara hati-hati kalau ada hamba Tuhan yang tidak menegur dosa. Ya sudahlah, nggak apa-apa, ya masih kompromi dengan dosa. Saudara diberkati oleh Tuhan, hati-hati. Anda dan saya dan semua kita yang mendengar ke malam hari ini, salah satunya akan mengalami penghukuman seperti yang dialami oleh umat Israel. Hukuman Tuhan mungkin banyak, saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau proses kita dulu. Mungkin lewat keadaan ekonomi kita, lewat kesuksesnya kita, Tuhan boleh memproses kita. Mungkin kita gagal, mungkin dan lain sebagainya. Mungkin bukan karena corona, mungkin ekonomi kita benar-benar juga mengalami maksudnya ya tidak berkembang lagi. Bisa jadi. Berarti kita harus kembali kepada Tuhan. Ada apa situasi ini? Mungkin kita sudah hidup dalam kenyamanan, dalam kemakmuran dan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita lupa datang kepada Tuhan sebagai sumber apa yang kita miliki. Maka salah satunya Tuhan mau mengingatkan kita. Malam hari ini rasa aman yang palsu, itu yang menjadi perenungan kita. Itulah yang mendorong kita, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, karena rasa aman tadi kita mengabaikan atau menentang pemberitaan Amos seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita juga seperti itu ketika kita ditegur, dinasihati karena rasa aman kita, padahal itu palsu, hanya bersandiwara. Saudara diberkati oleh Tuhan, itu kesempatan juga bagi si iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks seperti ini Amos mengucapkan berita kenabian. Amos tidak hanya membahas tentang sembarangan malapetaka yang terjadi, tapi di balik semua kebencana yang datang daripada Allah, kehancuran atau kecelakaan dan lain sebagainya, bukan sekedar kesia-siaan itu semua, tapi bukan juga sekedar kekalahan dalam peperangan, bukan juga sekedar perubahan peta militer yang secara internasional. Bahkan Allah juga memang mendatangkan kekalahan perang sebagai penghukuman, yang pada akhirnya juga Tuhan memakai bangsa Asyur sebagai alat hukuman atas bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, peringatan ini adalah kemurahan Allah bagi bangsa Israel pada saat itu. Seharusnya kalau mereka dengar melewat Nabi Amos, kemurahan Allah. Dia tidak wajib sebenarnya menginformasikan kepada nabi atau kepada siapapun kalau Tuhan mau menghukum. Untuk apa? Justru nanti penghukuman tidak jadi. Tetapi ini kemurahan Allah, saudara. Allah berhak merahasiakan semua rencananya. Tapi kenyataannya saudara diberkati oleh Tuhan, Allah mengungkapkan semua rencananya itu kepada hambanya, yaitu Nabi Amos. Tapi bukan hanya itu saja dia menyampaikan penghukuman. Dia juga memerintah nabinya untuk memberi teguran dan peringatan kepada umatnya. Ditegur terlebih dahulu, saudara, sebelum datang penghukuman. Ini adalah kemurahan Allah kita terima dalam hidup kita. Kalau Allah memperingatkan kita, itu karena kasih-Nya. Kalau penghukuman lagi belum kita terima, itu karena kemurahan Allah. Masih ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan kita. Bahkan kita memiliki Alkitab di rumah kita masing-masing. Tuhan mengingatkan kita, mau mengubah hidup kita. Peringatan dari Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesempatan bagi kita untuk berubah. Peringatan Tuhan ini digambarkan seperti aungan singa di ayatnya ke-8 tadi. Kalau singa mau mencari makannya, dia tidak perlu mengaum dulu sebelumnya, ya. Kalau dia sudah mengaum, maka semua yang mau dia cari akan lari begitu saja. Dia dulu pelah-pelah. Tetapi Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum dia menghukum, dia terlebih dahulu mengingatkan, menegur, memperingatkan umat yang dikasihinya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kalau Allah mengirim malapetaka, kalau Tuhan memberikan sebuah penghukuman, Ia juga menunjukkan maksud dari malapetaka, dari penghukuman itu. Itu kalau Allah mengirim malapetaka, itu juga menunjukkan maksud dari malapetaka itu. Ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan menegur saya lewat masalah keluarga? Ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan menegur saya lewat perekonomian saya, lewat usaha saya? Ada tujuan Tuhan. Mungkin kita sudah lain di hati, lain di bibir. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan menegur, Tuhan mau mengembalikan kita. Kenapa hamba Tuhan itu menegur saya? Tuhan mungkin bisa pakai dia untuk mengubah hidup kita. Justru karena Israel adalah satu-satunya yang Tuhan kenal, maka Tuhan menuntunnya berperilaku sepadan yang dikehendaki oleh Tuhan. Di ayat 1 dan 2. Aku mengenal engkau sebagai umat pilihan Tuhan. Dia sayang kepada mereka. Demikian kita juga oleh kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Tapi mungkin kita berkata, Tuhan kenapa kalau kamu sayang, kenapa Tuhan mengizinkan pergumulan yang besar ini? Kalau Tuhan sayang dengan saya, kenapa Tuhan tidak melewatkan saya dari penyakit ini, dari masalah ini? Saudara diberkati oleh Tuhan, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, lewat setiap masalah Tuhan mengingatkan kita, mengoreksi kita. Apakah kita benar-benar setia kepada Dia? Atau justru kita mengikut alurnya hidup kita, ya udahlah berjalan dengan apa adanya. Saudara, keadaan itu akan membawa Anda justru semakin jauh daripada Tuhan. Malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita diperingatkan oleh Tuhan. Karena kemurahan Tuhanlah kita boleh
merasakan dan menikmati sampai saat ini pun. Kita boleh ada merasakan sukacita. Kita boleh beraktivitas. Itu karena pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan tidak membuat dia mengorbankan kesucian dan keadilannya. Apa yang dialami oleh bangsa Israel? Benar Tuhan mengasihi mereka, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka hidup dalam dosa. Allah kita Allah yang kudus. Allah kita juga dia adil dalam kekudusannya. Karena itu selaku umat Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima kasih daripada Tuhan itu, sesungguhnya hidup kita juga harus serasi dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan hidup. Kita harus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itulah bukti kita. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. Pada malam hari ini kiranya lewat firman Tuhan, lewat kitab Amos pasal 3 ini, ayat 7-8. Mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Tuhan menegur saya dan saudara. Tuhan memperingatkan saya dan saudara. Tuhan melakukan keadilannya bagi hidup kita pada saat sekarang ini. Karena itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan rindu saya dan saudara kembali ke jalan yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami dan menegur kami karena kasih Tuhan. Supaya hidup kami lebih baik lagi.